Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Jenny, NIM 22090875, kelas 1C Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hatta. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan yang diambil oleh Ibu Irsana L. MPD dengan judul Mahalnya Pendidikan di Indonesia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan pendidikan itu. Jadi, pendidikan adalah salah satu wujud agar manusia dapat mengembangkan potensi yang ada di dirinya masing-masing. Dengan adanya pendidikan, masyarakat dapat mengetahui dan mengembangkan potensi yang mereka punya. Salah satu masalah di dunia pendidikan adalah mahalnya pendidikan di Indonesia. Jadi biaya pendidikan yang bermutu itu mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, membuat masyarakat tidak mampu atau miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh bersekolah untuk masuk pendaftaran sekolah taman kanak-kanak dan SD atau MI. Nah, bahkan masuk SD dan TK juga bisa dibutuhkan biaya ratusan juta hingga jutaan rupiah. Masuk SLTP dan SLTA juga mencapai 1 juta hingga 5 juta lebih. Bahkan pendaftaran di perguruan tinggi juga bisa mencapai RP sekitar mulai dari 1 juta sampai ratusan juta. Sehingga makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS atau manajemen berbasis sekolah. MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu komite sekolah atau dewan pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Nah, setelah komite sekolah terbentuk, segala pungutan uang sekolah lebih teratur. Namun, pada tingkat implementasinya ia tidak transparan karena biayanya yang perguruan tinggi negeri pun berubah menjadi badan hukum milik negara atau BHMN. Munculnya BHMN dan MBS ini adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa perguruan tinggi favorit. Privatisasi semakin melemahnya peran negara dalam sektor pelayanan publik tidak lepas dari tekanan utang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran utang. Jadi utang luar negeri di Indonesia sebesar 35-45% dari APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Akibatnya sektor yang menyerap perdanaan besar seperti pendidikan menjadi korban. Dana pendidikan terpotong hingga 8%. Nah, dari APBN 2005 hanya 5,82% yang dialokasikan untuk pendidikan. Bandingkan
pemerintah saja dengan dana untuk membayar hutang yang menguras 25% belanja dalam APBN. Nah, rencana pemerintah memperprivatisasi pendidikan dilegitimasi melalui sejumlah peraturan seperti Undang-Undang Setiap Pendidikan Nasional RU Badan Hukum Pendidikan Rencana Peraturan Pemerintah RPP tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, RPP tentang wajib belajar, penguatan pada privatisasi pendidikan itu misalnya terlihat dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Dalam pasal itu disebutkan penyelenggaraan dan atau satuan pendidikan formal yang dibuat oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Nah, pendidikan yang berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya tidak harus murah atau gratis, tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya. Nah, pemerintahlah yang sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bahwa untuk mendapatkan pendidikan bermutu itu akan tetapi kenyataannya pemerintah justru ingin berpilah dari tanggung jawabnya, padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi pemerintah untuk cuci tangan. Pendidikan berkualitas itu biaya cukup mahal. Ini seringkali kita jumpai di sekolah swasta karena fasilitas gedung, sarana prasarana yang sangat mendukung dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, solusi dari permasalahan pendidikan di Indonesia secara mengatasi masalah di atas, secara garis besar ada dua solusi yang diberikan, yaitu pertama, solusi sistematik dengan mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti yang telah kita ketahui, sistem pendidikan itu sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia ini sekarang diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik termasuk pendanaan pendidikan. Nah, maka solusi untuk masalah-masalah ada khususnya menyangkut perihal pembiayaan seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya pendidikan berarti menuntut juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Akan sangat kurang efektif kita menerapkan sistem pendidikan Islam dalam atmosfer sistem ekonomi kapitalis yang kejam. Maka sistem kapitalisme saat ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam yang menggariskan bahwa pemerintahlah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan di negara. Yang kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidik. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka solusi untuk masalah-masalah teknis ini dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru misalnya di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Terus rendahnya prestasi siswa misalnya diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kualitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat tata dan sarana prasarana pendidikan dan sebagainya. Nah, kualitas pendidikan di Indonesia itu juga memang masih sangat rendah bila dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara lain. Di Indonesia pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia, posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Hal-hal yang menjadi penyebab utamanya yaitu efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pendidikan yang masih kurang dioptimalkan. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia salah satunya adalah mahalnya biaya pendidikan ataupun solusi dapat diberikan dari permasalahan antara lain dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan meningkatkan kualitas guru profesional serta prestasi siswa.